warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta perwakilan dari kelas ini untuk memimpin doa. Oke, silakan. Siapa yang ingin? Oke, Piko, silakan Mas Piko. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Piko sudah memimpin doa sebelum pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum masuki saya presensi terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kopi Datus. Kenapa nggak masuk? Sakit. Oke, ada yang lain? Aziza juga sakit. Izin. Oke, banyak yang tidak masuk. Ya, mari kita doakan ya sama-sama pada teman kalian. Semoga di pertemuan besok dapat mengikuti pembelajaran lagi. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih. Kemarin minggu lalu kita membahas yang namanya alat pembayaran. Nah, kalian masih ingat nggak kira-kira? Lupa. Alat pembayaran, bentar. Alat pembayaran itu ada apa aja? Ada ada non-tunai. Nah, kalau tunai itu contohnya apa aja? Uang kertas, kemudian logam. Nah, kemudian contohnya yang non tunai ada apa aja? Kris, kemudian debit, banking, e-wallet, e-money. Nah, itu termasuk uang non tunai. Nah, ternyata kalian semua masih ingat ya? Ternyata. Nah, kali ini kita akan belajar namanya sistem pembayaran. Oke. Nah, saya tanya sekali lagi. Coba lihat gambar tersebut. Nah, kalian pernah nggak waktu di minimarket kemudian beli jajan atau beli barang, waktu pengembaliannya kasirnya bilang, maaf ya kak, kami tidak ada uang receh, pakai permen aja. Pernah nggak? Siapa? Coba yang pernah angkat tangan. Banyak ya, semua ya kan? Bagaimana perasaannya? Kecewa. Iya, kecewa. Nah, di sini kita akan bahwasanya untuk pengembalian uang receh ini masih kurang adanya efisien ya dalam sistem pembayaran. Nah, kita setelah ini akan membahas solusinya, gimana sih agar tidak terjadi seperti ini, tidak merasakan seperti itu ya. Nah, coba dilihat lagi gambar tersebut. Kita analogikan sistem pembayaran itu adalah lalu lintas jalan raya di lalu lintas. Coba kita lihat. Nah, di situ ada mobil. Mobil itu bagaikan uangnya. Kemudian ada rambu lalu lintas itu bagaikan aturannya. Nah, kemudian ada Bapak polisi di sana itu bagaikan Bank Indonesia. Nah, setelah itu jalannya disebut mekanisme atau transfernya. Nah, misalkan jika jalan tersebut rusak ataupun polisinya tidur, bagaimana keadaan lalu lintas tersebut? Kacau. Ya, betul sekali kacau. Nah, jika mobil tersebut macet, terus jalannya rusak, tidak ada rambu lalu lintas, kemudian polisinya tidur, gitu kan? Uangnya juga akan macet, tidak sampai ke tujuan seperti itu, terhambat karena
mekanisme atau strukturnya itu macet seperti itu ya. Oke, kemudian kalau secara definisi, jadi sistem pembayaran itu mencakup seperangkat lembaga, mekanisme, dan aturan yang digunakan untuk memindahkan dana kita. Nah, kita kulik satu-satu. Siapa di sini kalau ke kantin membeli uangnya pakai kris? Siapa? Nah, itu menggunakan aplikasi atau menggunakan e-banking atau apa? Nah, mobile banking itu pakai bank BRI, kemudian Mandiri, BRI juga. Nah, inilah dari bank BRI, Mandiri, kemudian BRI itu termasuk ke lembaga. Kemudian mekanismenya tadi menggunakan kris ya, katanya banyak menggunakan kris. Nah, kris itu juga termasuk mekanisme, katanya mana juga tadi transfer, kemudian cash juga itu termasuk mekanisme. Nah, kemudian aturan. Kalau menggunakan kris pastinya kita melihat dulu ya, kita nge-cash. Kemudian ada namanya, kita lihat dulu namanya dari toko tersebut apakah sesuai dengan namanya toko tersebut di krisnya. Kalau nggak sesuai berarti itu bisa jadi penipuan seperti itu. Nah, secara singkat dapat diartikan gini, lebih mudahnya. Jadi sistem pembayaran itu adalah satu paket komplit, adanya adanya lembaga, adanya mekanisme, dan adanya aturan untuk memindahkan dana kita ke tujuan yang kita tuju, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya peran BI dalam sistem pembelajaran, dalam sistem pembayaran. Jadi yang pertama, BI mempunyai peran regulator. Nah, jadi di sini Bank Indonesia itu mempunyai peran kepada sistem pembayaran dengan apa? Dengan membuat undang-undang seperti itu ya. Kemudian perizinan. Nah, di sini Bank Indonesia juga memberikan izin kepada, seperti contohnya kayak GoPay, ShopeePay, Dana, seperti itu. Itu sudah diberikan izin oleh Bank Indonesia. Jikalau Bank Indonesia tidak memberi izin kepada aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut bisa dikatakan ilegal, seperti itu. Kemudian pengawasan. Nah, di sini juga BI, Bank Indonesia itu mengawasi seluruh transaksi dari kita ke tujuan kita. Kemudian operator. Nah, BI juga di sini menyediakan seperti jalan tol. Kalau kita misalkan ingin transfer ke bank satu ke bank lain, itu pasti ada yang namanya fasilitas BI Fast atau BI BRTIS kalau nggak salah, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, yang kelima, fasilitator. Nah, di sini Bank Indonesia juga memfasilitasi setiap adanya digitalisasi baru, itu pasti akan ada pembaruan di aplikasi, entah itu atau di ATM-nya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Sudah cukup ya. Oke, kemudian nah, kita memasuki diskusi kelompok. Jadi untuk peraturannya nanti saya akan membagi 4 kertas ini untuk menjawab dari kasus tersebut, yang mana nanti dibagi menjadi kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, untuk pembagiannya nanti dihitung dari pojok kanan dari Mas Andre, dihitung 1, kemudian
Mbak Vera 2, Mbak Nadia 3, kemudian Mbak Farida 4. Nanti nyambung sampai ke belakang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, seperti itu. Oke, bisa dimulai dari Mas Andre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke. Baik, jadi untuk pembagian tempatnya nanti untuk nomor 1 di depan kanan, kemudian yang nomor 2 di depan kiri, kemudian yang nomor 3 di depan di belakang kanan, kemudian yang keempat di pojok kiri. Ya, bagi 3 di sini. Nanti 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Iya Pak. Ayo bisa sekarang bisa berpindah tempat sesuai dengan nomornya masing-masing. Oke ya. Dan nanti untuk namanya itu bisa ditaruh di atasnya, kalau nggak di bawahnya. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Nah, jadi untuk pengerjaannya itu 5 menit ya, 5 menit dari setelah ini. Jadi saya umumkan terlebih dahulu ya untuk alur pengerjaannya. Jadi setelah nanti dikerjakan, nanti setiap kelompok dibagi secara acak. Nanti saya sebut atau enggak kalian inisiatif ingin sendiri. Jadi setiap kelompok nanti 1 soal. Kemudian soal kedua nanti dilanjut kelompok lain. Kemudian yang ketiga nanti dilanjut kelompok selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi nanti ada 3 kelompok yang maju. Oke. Nanti untuk yang maju cepat-cepatan atau inisiatif ingin maju seperti itu ya. Baik, Pak. Oke. Jadi pengerjaannya dimulai dari sekarang. 5 menit. Oke, ayo Mas Niko bisa diskusikan. Gimana, masih aman? Mas Reza bisa ikut gabung Mas Reza. Dan gak kejauhan atau duduk di depannya juga bisa. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Aman? Nilai. Nanti dapat nilai. Dari kelompok mana? Kelompok 3. Iya. Sudah. Oke, jika ada yang ditanyakan dari kasus ini, nggak apa-apa ya, nanti langsung bertanya. Bisa ditanyakan kalau saya nggak paham. Kurang 2 menit lagi.
Oke, ada yang sudah selesai? Belum. Oke, kurang 1 menit lagi ya. Masih aman? Sudah mas? Aman. Oke, kurang 30 detik. Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Oke, kelompok 1, kelompok 4. Nah, ya tunggu yang lain. Oke, kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah. Ada yang mau menjawab nggak dari soal pertama? Oke, saya hitung terlebih dahulu karena ada 2 yang ingin maju di kelompok. Ada 3. 1, 2, 3. Nanti yang beda sendiri yang maju ya. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 bisa maju. Ya, nomor 1. Di sini saya mewakili kelompok 4 ini menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu analisis celah keamanan atau identifikasi masalah. Mengapa penipuan ini sangat mudah terjadi dan sulit disadari oleh seseorang yang ingin berkembang? Analisis dari sisi fisik, stiker dan perilaku penggunaan. Oke, jawaban kami yaitu karena stiker kris mudah ditiru dan ditempelkan tanpa disadari, dan serta zaman sekarang juga kalau mengecek nama penerima saat serta bentar Pak, tolong dibantu. Oke, mungkin temannya bisa ikut maju atau Jadi selain stiker kris itu mudah ditiru dan ditempel, nah sekarang itu orang-orang zaman
pembayaran identitas pemilik akun. Namun kasus ini lebih terkait pada pengawasan user di lapangan sehingga bukan seperti kesalahan Bank Indonesia. Meski begitu, Bank Indonesia perlu memperketat standar bahasa Inggris, menambah elemen keamanan fisik dan memperluas edukasi publik agar masyarakat selalu mengecek nama penerima sebelum membayarnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. 100 untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya tinggal pertanyaan ketiga. Siapa yang ingin menjawab dari masing-masing kelompok? Oke, dari kelompok 2. Ya, ini minta saja. Ada, ikut aja biar adil. Oh, wait. Atau kelompok lah, satu aja langsung. Mana? Dari dua kelompok. Yang kalah nanti yang menang. Yang menang. Oh, yang menang yang maju. Oke. Kelompok 2. Tiga itu solusi dan mitigasi sebenarnya adalah aktivitas atau penggunaan data SOP sederhana dan tiga kris palsu. Itu jawaban dari kelompok kami pengecekan rutin, pemasangan kris resmi, ada segel hologram, di sini tidak pengawasan. Oke, sudah. Oke, 100 untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang jadi nanti setelah mengerjakan kertasnya tadi jangan lupa nanti dikumpulin ya sama serta berikan nama-nama anggota dari setiap masing-masing kelompok nanti untuk dinilai. Oke. Ya, selanjutnya sebelum kita tutup, apa di sini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran awal tadi hingga sampai akhir ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Atau mau saya tunjuk? Disimpulkan bersama-sama aja loh ya. Disimpulkan bersama-sama aja. Ya udah. Tapi jangan sampai lupa untuk pembelajaran di pertemuan besok, gitu ya. Oke, jadi kita awal tadi belajar mengenai apa? Sistem Pembayaran. Kemudian sistem pembayaran tadi dianalogikan seperti seperti lalu lintas, betul. Kemudian uangnya dibagaikan mobil. Kemudian biasanya seperti polisi, ya kan? Terus jalannya seperti infrastruktur atau mekanisme transfernya. Kemudian rambu seperti aturannya. Nah, misalkan kalau mobilnya macet, mogok atau jalannya rusak, yang terjadi kacau atau uangnya tidak sampai ke tujuan seperti itu. Kemudian peran BI-nya ada apa saja tadi? Sebagai regulator, kemudian fasilitator, kemudian pengawas. Kurang satu. Apa ya Pak? Perizinan. Oh iya. Perizinan. Oke. Jadi seperti itu ya. Iya, Pak. Sebelum saya akhiri, apa ada yang ditanyakan? Oke, jangan lupa nanti dipelajari di halaman 125 tentang keaslian uang. Biar besok bisa belajar dengan lancar dan mengerti. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.